Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun tersebut saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saudara, minggu depan kita akan peringati kemerdekaan yang ke-76 bangsa kita. Meskipun kita masih berjuang untuk pulih dari pandemi di masa PPKM ini, yuk, saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan, kita tetap bisa menjadi Kristus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretaris gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turka Hiwis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi, marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan, bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together? Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yuwardin Wate dengan tema Pengharapan di Masa Sukar. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom, kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau siapkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu ajaib. Kau sungguh luar biasa. Tidak ada yang
ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Amin. Mari saudara, lebih lagi kita mau memuji. Kita mau serukan Dia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
Saudara, siapkan hatimu dan jiwamu lebih lagi kepada Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga GKS dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, 2 hari lagi bangsa kita, bangsa Indonesia, akan memperingati kemerdekaannya yang ke-76. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan firman Tuhan hari ini yang berkaitan dengan kemerdekaan, yang saya beri judul True Freedom atau kemerdekaan sejati. Saya harapkan saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini untuk bisa mengikuti sampai selesai ibadah. Saya harapkan seperti itu supaya kita semua bisa berdoa bersama-sama dalam doa syafaat sebelum nanti kita semua menerima doa berkat, saudara. Nah, saudara-saudara, bicara tentang kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sejati tentu bukan sekedar kemerdekaan yang sifatnya jasmani. Tidak hanya sekedar itu, saudara-saudara. Memang bangsa Indonesia ini sudah 76 tahun merdeka dari penjajahan bangsa asing secara jasmani. Tetapi sesungguhnya masih hidup dalam penjajahan-penjajahan lainnya. Masih banyak, saudara-saudara. Misalkan saya ambil contoh. Kebodohan. Rata-rata penduduk Indonesia bersekolah hanya sampai SMP, saudara. Yang berikut adalah kemiskinan. Menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia bulan Maret tahun ini, itu ada sekitar 27,5 juta orang. Banyak, saudara. Kejahatan. Mabes Polri mengatakan selama kuartal pertama tahun ini, angka kejahatan di Indonesia itu meningkat, saudaraku. Jadi selama pandemi ini meningkat. Masalah rumah tangga, saudara. Angka perceraian di Indonesia ini tinggi, saudara. Menurut catatan dari Kemenak, terjadi rata-rata 300.000 perceraian setiap tahun. Jadi artinya masih banyak masalah. Masih banyak kemerdekaan-kemerdekaan yang perlu didoakan dan diraih supaya Indonesia semakin maju, saudaraku. Nah, hari ini juga saya mau bicara tentang kemerdekaan menurut Alkitab. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan mengenai kemerdekaan yang sejati, saudaraku. Pengajaran ini sangat penting supaya saudara dan saya sungguh-sungguh benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam Kristus ada kemerdekaan. Haleluya. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, perhatikan, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada kata benar-benar merdeka. Ayat ini mengatakan bahwa Kristuslah yang dapat memberikan kita kemerdekaan yang sejati. Hanya Kristus, di mana kita benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Nah, saudara, kemerdekaan apa saja yang kita dapatkan dari Kristus? Atau Kristus memerdekakan kita dari apa saja? Yang pertama, saudara, Kristus memerdekakan kita dari dosa. Dari dosa. Itu yang sangat penting, karena kita adalah orang-orang berdosa, perlu dimerdekakan. Roma 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Satu ayat lagi, Roma pasal 6 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan ayat-ayat ini. Dikatakan di sini bahwa Kristus sendiri yang memerdekakan kita dari dosa, yaitu dengan kematian dan kebangkitannya, saudaraku.
Tetapi juga dikatakan di sini dengan kematian dan kebangkitannya itu juga, maka kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga harus turut mati dan harus turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, saudara. Supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Hidup kita dimerdekakan, saudara-saudara. Yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari maut. Kalau yang pertama tadi dari dosa, yang kedua ini dari maut. Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Maut dan kematian ini mempunyai hubungan yang erat dengan dosa. Tapi meskipun demikian, dosa tetap dibedakan dari maut. Tidak sama, saudaraku. Maut atau kematian ini masuk ke dalam dunia sebagai akibat dosa. Dengan kata lain, tidak ada dosa, maka tidak ada maut. Selain dari dosa, Kristus juga memerdekakan kita dari maut, saudara. Mari kita lihat ayat yang penting ini. Dalam Roma 8 ayat 1-2, perhatikan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada hukum dosa dan hukum maut, saudara. Perhatikan di sini, kematian dalam Alkitab ada dua jenis. Yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian jasmani artinya berpisahnya tubuh dan roh. Itu kematian jasmani secara fisik, saudara. Dan kedua, kematian rohani, yaitu terpisahnya kita dari Allah. Itu yang disebut dengan kematian rohani. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam Kristus orang percaya ini dimerdekakan dari maut atau kematian. Saudara dan saya dimerdekakan oleh Kristus dari maut atau kematian. Artinya pada waktu kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak lagi mati secara rohani. Haleluya. Dosa-dosa kita diampuni, saudaraku. Hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga dipulihkan. Dan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, melainkan kita akan masuk surga. Kita lihat ayatnya. Efesus 2 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi memang saudaraku, kita masih tetap harus mengalami kematian jasmani. Saudara dan saya tetap harus mengalami itu. Tetapi oleh karena Kristus telah memerdekakan kita dari maut, perhatikan, Dia sudah memerdekakan kita dari maut. Maka Tuhan menjadikan kematian jasmani ini hanya sebagai jalan menuju surga. Bukan lagi sebagai hukuman dosa. Jadi sebagai jalan menuju surga, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu maka Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagiku. Karena dia akan meninggalkan dunia ini menuju surga, saudara. Perjalanan seorang percaya adalah perjalanan yang langsung. Artinya, saudaraku, begitu kita menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini, maka kita mengambil nafas yang pertama di surga. Haleluya. Karena itu sebagai orang percaya, sesungguhnya kita tidak perlu takut pada kematian, saudaraku. Kita juga tidak boleh larut dalam kesedihan yang berlebih-lebihan tentunya. Ketika kita menghadapi kematian orang percaya yang kita kasihi. Kematian memang memisahkan kita dari orang yang kita kasihi itu, saudaraku. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Karena pada suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengannya di sorga sana. Firman Tuhan mengatakan betapa luar biasanya kehidupan di sorga. Luar biasa kalau kita baca di firman Tuhan. Kehidupan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, kehidupan di sorga itu dipersiapkan.
oleh Tuhan untuk saudara dan saya adalah kehidupan yang keindahannya itu nggak bisa dibayangkan, saudaraku. Kita sekarang ini ya terlalu indah. Kita baca itu di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya memerdekakan kita dari dosa dan maut. Perhatikan, ini yang saya mau share pada hari ini. Tetapi juga Ia ingin memerdekakan kita dari hal-hal lain. Begitu banyak hal-hal lain yang masih menawan, yang masih mengikat hidup kita, saudaraku. Ia sanggup dan Ia mau, saudaraku, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu itu. Misalkan dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari kepahitan, dari keserakahan, saudaraku, dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari tradisi, dari okultisme, dan banyak lain lagi, saudaraku. Nah, melalui ibadah online hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, saudaraku, supaya kita semua dijamah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya, semua kita dijamah oleh Tuhan. Kita mengalami kemerdekaan yang sejati, benar-benar merdeka di dalam Kristus, saudaraku. Sehingga hidup kita diberkati luar biasa. Nah, yang kedua sekarang yang saya mau share adalah kemerdekaan harus dipelihara dengan tanggung jawab. Kemerdekaan harus dipelihara atau katakan dikerjakan dengan tanggung jawab. Saudaraku, dengan dibubarkannya negara Uni Soviet, saudara, secara resmi terjadi pada tahun 1991. Itu dengan ditandai mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev, maka muncullah 15 negara baru di kawasan Eropa Timur, saudaraku. Wah, dengan penuh sukacita, ya, negara-negara yang sebelumnya berpaham komunis ini merayakan kemerdekaan mereka. Namun setelah kemerdekaan itu nggak lama kemudian, apa yang terjadi? Masuklah di negara-negara tersebut hal-hal seperti pornografi, seperti prostitusi, narkoba, dan lain-lain. Kemerdekaannya jadi kebablasan, saudara-saudara. Demikian juga banyak orang percaya memiliki konsep yang keliru mengenai kemerdekaan di dalam Kristus. Mereka berpikir bahwa setelah mereka lahir baru, dibenarkan dan dimerdekakan oleh Kristus, maka mereka jadi bebas untuk melakukan apa saja. Perhatikan, ayat-ayat ini begitu penting kita mengerti, saudaraku. Yang pertama dalam Galatia 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seseorang akan yang lain oleh kasih. Satu ayat lagi ya saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya kira ayat-ayat ini sangat jelas ya, mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus memelihara, mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan rasa tanggung jawab. Bukan untuk kepentingan pribadi, atau kesenangan pribadi, atau kenyamanan pribadi. Tetapi ayat tadi mengatakan dengan jelas bahwa tujuannya untuk melayani Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan dan untuk melayani sesama kita, saudara-saudara. Mari kita perhatikan firman Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan pernah berfirman kepada Musa demikian. Keluaran pasal 4 kita baca ya. Ayat 22 dan 23. Keluaran 4 ayat 22 dan 23 demikian. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, perhatikan saudara, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Perhatikan ayat ini penting kita pelajari ya saudara-saudara. Dalam bahasa Inggris King James maka ditulis demikian. Let my son go, that he may serve me.
Pakai kata serve atau melayani. Jadi dalam ayat ini Tuhan menjelaskan kepada Musa apa maksud Tuhan membebaskan atau memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuannya apa? Maksudnya apa, saudaraku? Jawabannya adalah agar bangsa Israel dapat melayani Tuhan. Perhatikan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan dalam hidup mereka. Haleluya. Namun ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, maka mereka bukannya melayani Tuhan, tapi justru mereka melayani diri mereka sendiri. Ketika kebutuhan-kebutuhan mereka tidak dipenuhi, mereka ngeluh, saudara. Mereka bersungut-sungut, mereka komplain, mereka marah-marah. Kehausan, mereka ngeluh. Bosan dengan mana, saudaraku, inginnya daging, mereka mengeluh. Mereka juga mengeluh, ingin kembali ke Mesir dan lain-lain. Perhatikan lagi ayat yang berikut. 2 Samuel 7 ayat 9, demikian firman Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan tentang Daud. Tuhan menyingkirkan semua musuh Raja Daud, dan ia menjadi merdeka dari musuh-musuhnya. Tuhan buat dia merdeka dari musuh-musuhnya. Namun dalam kenyamanan hidupnya setelah lepas dari musuh-musuhnya, saudara, ia mulai lalai. Ia menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu, dan ia jatuh ke dalam dosa moral. Perhatikan, saudaraku, penting sekali makanya kita memelihara kemerdekaan dengan tanggung jawab. Ada lagi cerita dalam Lukas pasal 17, ya. Kita membaca kisah tentang penyembuhan 10 orang penderita kusta. Jadi ada 10 orang, ya, disembuhkan oleh Tuhan dari sakit kustanya. Tuhan menyembuhkan ke 10 orang ini, tetapi perhatikan, hanya 1 orang. Bayangkan, saudaraku, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Yang 9 orang pergi begitu saja. Maka perhatikan, saudaraku, apa yang akan kita lakukan? Tanya kepada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan atau dibebaskan oleh Tuhan? Apa yang akan kita lakukan, saudaraku? Atau apa yang akan kita lakukan ketika suatu hari, ketika suatu saat, saudaraku, bahwa Tuhan memerdekakan kita, Tuhan membebaskan kita. Misalkan, saudaraku, penyakit kita disembuhkan, apa yang akan kita lakukan? Misalkan keadaan ekonomi kita dipulihkan. Sekian lama kita berdoa untuk terobosan ekonomi dalam kehidupan kita, dan Tuhan pulihkan, Tuhan merdekakan. Apa yang kita akan lakukan? Atau keluarga kita diberkati, apa yang akan kita lakukan? Apakah kemerdekaan atau kebebasan yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh akan menarik kita lebih dekat kepada Tuhan? Dan kita punya komitmen yang kuat untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan dalam hidup kita dengan segenap hati. Atau malah sebaliknya, kita makin menjauh dari Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Setelah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, saudaraku, maka Rasul Paulus ini langsung melayani Tuhan. Nggak tunggu-tunggu, langsung melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Ada hal menarik, saudaraku. Seorang hamba Tuhan bernama Paul Rogers. Dia dari Centerville, Tennessee di Amerika Serikat. Dia pernah melakukan perhitungan, saudaraku, sejauh mana Rasul Paulus berjalan dalam usahanya mengabarkan Injil. Ya, kita tahu, saudaraku, kalau kita baca kisah para rasul, maka Rasul Paulus ini melakukan 3 perjalanan misi. Ada 3 kali. Nah, dia berkata begini, perjalanan kedua saja. Jadi dia tidak menghitung semua rupanya.
perjalanan kedua saja diperkirakan sejauh 3.000 mil. Jadi 3.000 mil itu kira-kira saudaraku 4.800 kilometer. Dan 2.000 mil diantaranya, jadi sekitar 3.200 kilometer, ia lakukannya dengan jalan kaki. Jalan kaki, saudaraku. Paulus melakukan perjalanan ini bukan melewati medan yang ya nggak ada apa-apanya. Ini medan yang berat, saudaraku. Dan daerah-daerah tertentu banyak perampok dan penjahat. Alkitab mencatat itu, saudaraku. Nah, kerinduannya adalah apa? Sebanyak-banyaknya, ya, orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Itu passionnya, itu kerinduannya, itu doanya, saudara-saudara. Hal inilah yang membuat ia terus melangkah. Tidak peduli seberat apapun perjalanan harus ia tempuh. Ini contoh, saudaraku, orang yang mengerjakan, memelihara kemerdekaan dengan rasa tanggung jawab. Ia terima kemerdekaan sejati dari Kristus dan ia gunakan dengan bertanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saya mau cerita lagi seorang sekarang bernama John Newton, saudara. Ini cerita menarik, saudaraku, luar biasa. Ia dilahirkan di London, Inggris pada tahun 1725. Ibunya seorang Kristen yang saleh, saudara. Sedangkan ayahnya seorang nahkoda kapal laut. Ibunya meninggal dunia ketika John masih kecil, usia 7 tahun, saudara. Dan kemudian saat John ini berusia 11 tahun, ayahnya memperbolehkan dia ikut berlayar, mencari nafkah. Anak yang masih remaja ini mengalami pergaulan yang buruk di sana. Para kelasi kapal itu hidupnya kasar dan amoral. Bahkan hidupnya semakin rusak, saudaraku, ketika John ini kemudian berpisah, tidak sekapal lagi dengan ayahnya. Nilai-nilai firman Tuhan yang sempat ia dengar dari ibunya ketika dia kecil sudah ditinggalkannya. Dan bertambahnya usia bukannya tambah baik dia, tetapi tambah jahat. Demi memperoleh uang banyak, John rela memperjualbelikan manusia menjadi budak. Ribuan manusia dia jual jadi budak. Dia membawa orang-orang Afrika ke Amerika untuk dijual sebagai budak, saudara. Nah, satu kali kapal yang ditumpangi John ini ditimpa badai yang amat dahsyat. Rupanya Tuhan punya rencana di balik badai ini. Ia begitu panik dan berpikir bagaimana seandainya ia mati hari ini. Pada saat itulah ia berseru kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan, kasihanilah kami. Dan Tuhan memakai badai ini untuk memanggil John. Dan John menyerahkan dirinya kepada Tuhan pada saat itu. Nah, setelah menikah, John semakin terpanggil untuk menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan. Hatinya begitu berkobar untuk Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan, saudaraku. Nah, selain berkhotbah, ia juga mengarang lagu pujian bagi Tuhan. Ada ratusan lagu-lagu pujian bagi Tuhan yang dia karang dan menjadi berkat yang luar biasa. Dan di antara ratusan lagu itu, maka lagu dengan judul Amazing Grace, How Sweet the Sound, itu merupakan lagu yang paling terkenal, yang dihasilkan dari kesaksian hidupnya bersama Tuhan. Jadi itu kesaksian hidupnya bersama Tuhan, saudaraku. Lagu ini diurapi Tuhan luar biasa memang. Banyak kesaksian yang mengatakan ketika seorang menyanyikan lagu ini, atau seorang mendengarkan lagu ini, mereka dilawat, mereka disentuh, mereka dijamah oleh kasih Tuhan, saudaraku. Mereka berbalik dari dosa kepada kehidupan yang penuh anugerah, penuh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, saudaraku, John ini setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mempergunakan kemerdekaan. Dia mengerjakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab. Dia meninggal di London pada usia 82 tahun, yaitu di tahun 1807. Nah, sebelum menghadap Bapa di sorga, John merangkai kata-kata yang indah berikut ini. John Newton, pendeta, dulu seorang yang tidak beragama dan tidak bersusila,
seorang hamba budak belian dari Afrika. Oleh anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah dilindungi, dipulihkan kembali, diampuni dan ditunjuk untuk mengabarkan kepercayaan yang sudah lama dimusnahkannya. Haleluya, puji nama Tuhan. John telah dimerdekakan oleh Kristus dan dia mengerjakan kemerdekaannya dengan penuh tanggung jawab sampai akhir hidupnya. Haleluya. Dan sekarang yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan ingin memerdekakan kita dari ketakutan. Jadi salah satu hal yang Tuhan ingin ya kita bebas, kita merdeka adalah kita bebas merdeka dari ketakutan, saudara. Ya, meskipun kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, siapapun juga kita, maka adalah normal atau lumrah kalau kita merasa takut, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab ya tercatat seperti Yosua, seperti Daud, Yesaya, Paulus, Timotius dan lain-lain. Semua juga pernah merasakan takut. Manusia biasa pernah merasakan takut. Nah, ketakutan dalam batas wajar itu alami dan baik, saudara. Sama dengan makan, minum, dan tidur, sama. Semua itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi ketika semuanya ini menjadi berlebihan, maka menjadi tidak baik. Orang yang rakus, contoh, ya, makan minum berlebihan tentu tidak baik. Orang yang tidur berlebihan pun tidak baik. Kurang tidur tidak baik, tapi tidur berlebihan pun tidak baik. Demikian juga orang yang takut berlebihan itu tidak baik, saudaraku. Nah, saya memperhatikan hari-hari ini, dunia ya termasuk kita di Indonesia itu begitu dicekam ketakutan yang berlebihan. Sudah begitu banyak orang dicekam, diikat oleh rasa takut yang berlebihan, saudaraku. Dalam situasi pandemi ini, masalah ketakutan ini sesungguhnya sudah menjadi lebih besar dari masalah penyakit itu sendiri. Orang-orang sekarang begitu takut tentu kena virus COVID-19. Takut mati, takut bisnis bangkrut, takut kehilangan pekerjaan, gak punya uang lagi, takut hari esok, takut masa depan, dan lain-lain. Dan ini bahaya. Ketakutan itu selalu melumpuhkan. Ingat saudaraku, ketakutan itu selalu melumpuhkan. Bahkan akhirnya bisa mematikan. Mematikan apa? Mematikan semangat kita, mematikan pengharapan kita, mematikan iman kita, dan sebagainya, saudaraku. Nah, rasa takut yang berlebihan ini bisa menyerang siapa saja. Nggak ada yang kebal. Siapa saja bisa diserang oleh rasa takut yang berlebihan. Alkitab mencatat kalimat jangan takut itu lebih dari 100 kali. Saking pentingnya untuk mengingatkan kita semua supaya kita jangan takut. Sampai lebih dari 100 kali, saudaraku. Nah, Tuhan ingin kita kalahkan ketakutan. Hari ini pesan firman Tuhan kepada saudara dan saya sendiri, kalahkan ketakutan. Atasi ketakutan, saudaraku. Karena selama kita tidak bisa mengalahkan dan mengatasi rasa takut ini, sesungguhnya kita nggak pernah mengalami kemerdekaan sejati. Jadi kalau saudara dan saya mau mengalami kemerdekaan sejati, hidup yang benar-benar merdeka, maka kalahkan ketakutan. Atasi ketakutan ini. Nah, ada 4 alasan, saudaraku, mengapa kita tidak boleh takut. Yang pertama adalah ketakutan merupakan senjata setan untuk menghancurkan iman kita. Ketakutan itu lawan dari iman. Ketakutan dan iman tidak bisa berjalan bersama-sama, berseberangan. Jika kita takut, itu berarti kita nggak punya iman. Sebaliknya, jika kita punya iman, maka tidak akan jadi takut, saudaraku. Jadi perlu sekali iman kita menjadi kuat tentunya ya. Yang kedua, ketakutan bukan kehendak Tuhan. Sama sekali bukan kehendak Tuhan, saudaraku. 2 Timotius 1 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Perhatikan, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jelas ketakutan bukan kehendak Tuhan. Ikatan belenggu ketakutan itu mesti dilepaskan, saudaraku.
Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh ketakutan itu. Yang ketiga, saudara, ketakutan membuat kita tidak bisa menikmati hidup. Kita tentu ingin menikmati hidup, saudaraku. Kita tentu ingin hidup kita bahagia. Tetapi ketakutan membuat kita nggak bisa menikmati hidup itu. Ketakutan itu mengintimidasi, itu yang bahayanya. Dan melumpuhkan kita. Ketakutan itu membuat kita nggak bisa berjalan maju. Saudara akan mengalami banyak hal-hal yang menjadi hambatan dalam diri saudara karena dasarnya adalah ketakutan. Bangsa Israel begitu takut ketika menghadapi Goliat, saudaraku. Sehingga mereka lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ada seorang bernama Dr. Wayne Dyer. Dia menulis satu buku yang menjadi bestseller, saudara. Judul buku itu adalah Your Erroneous Sons, artinya sona Anda yang keliru. Yang menjadi satu buku menjadi berkat buat banyak orang. Nah, dalam buku ini bicara begini, yaitu mengenai saat-saat di mana kita ini mengalami kekalahan, mengalami ketidakbahagiaan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita enggak hidup di hari ini. Karena kita enggak hidup di hari ini. Kita merasa bersalah untuk sesuatu yang terjadi kemarin. Dan kita takut akan sesuatu yang mungkin terjadi besok. Sehingga kita gagal menikmati hari ini. Sudah jelas maksudnya? Jadi kita hidup hari ini, tapi pikiran dan hati kita dikuasai oleh perasaan bersalah hari kemarin. Dan pikiran dan hati kita dikuasai oleh rasa takut hari esok. Sehingga kita nggak bisa menikmati hidup hari ini. Itu bahayanya ketakutan, saudaraku. Dan kemudian yang keempat, ketakutan itu mempengaruhi kesehatan kita. Seorang bernama Martin Lloyd Jones, seorang dokter medis yang terkenal dari Inggris. Dia menjelaskan bahwa lebih dari 50% pasiennya, jadi banyak, saudara, itu menderita sakit jasmani disebabkan karena ketegangan syaraf dan tekanan rasa takut atau rasa khawatir, saudara-saudara. Makanya kemudian ia meninggalkan praktek kedokterannya. Ia lebih fokus memberitakan Injil dan ia mendapati bahwa kebutuhan manusia sebenarnya itu lebih pada kebutuhan rohani ketimbang kebutuhan jasmani. Makanya dia memberitakan Injil. Dia ingin supaya Tuhan menjamah orang-orang bukan hanya sekedar jasmaninya, tapi rohaninya, saudaraku. Sebab jika jiwanya tidak disembuhkan, penyakitnya juga akan kambuh lagi, kata dia. Nah, perhatikan, saudaraku, hari ini saya sedang berbicara tentang kemerdekaan sejati. Saya berdoa supaya kita semua ngalami ini. Bukan hanya sekedar tahu, tapi ngalami hidup dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, terutama kita dimerdekakan dalam area ketakutan. Hari-hari ini sudah begitu banyak, bukan hanya orang-orang dunia, tetapi anak-anak Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, diikat oleh ketakutan. Mari hari ini kita mengalami kemerdekaan, dibebaskan oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, perhatikan begini, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka di dalamnya ini termasuk merdeka dari ketakutan. Jadi kata-kata Tuhan Yesus ini di dalamnya termasuk merdeka dari ketakutan, saudaraku. Mari kita lihat lagi ayat lain. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan yang Rasul Paulus maksud di sini bukan hanya bicara dosa, tetapi juga mengenai ketakutan. Mengenai ketakutan, saudara. Kita lihat lagi ayat yang lain.
Roma 8 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini ayat begitu penting, kita perlu mengerti ayat ini. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bukan roh perbudakan. Bukan roh perbudakan yang membuat hidup kita penuh ketakutan. Karena memang budak itu identik dengan ketakutan. Seorang budak itu hidupnya penuh ketakutan. Tetapi di sini dikatakan adalah roh yang menolong kita. Haleluya. Sehingga kita dapat mengenal Allah sebagai Aba. Mengenal Allah kita sebagai Bapa kita. Dan kita mengalami kasih Bapa itu. Itu penting sekali, saudaraku. Jadi mengenal hati Bapa di sorga itu penting. Dan mengalami kasihnya itu penting sekali. Itu akan membuat saudara dan saya ini nggak takut. Itu kuncinya. Saudaraku, kenalilah hati Bapa, alamilah hati Bapa, dan alamilah juga kasih Bapa itu. Itu yang akan membuat saudaraku kita nggak takut terhadap masa depan kita. Karena kita punya Bapa. Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita. Jadi kita nggak takut dengan masa depan kita. Bahkan juga kita nggak takut terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kita. Yang mengancam kita. Karena kita tahu Bapa kita pasti melindungi kita. Bapa kita pasti memelihara kita, saudara-saudara. Ya, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Perhatikan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu kasih Bapa di sorga. Jadi kasih Bapa di sorga itu yang melenyapkan ketakutan. Jadi ketika hidup saudara dan saya diliputi oleh kasih Bapa di sorga, itu yang melenyapkan ketakutan dalam diri kita. Jadi ayat ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa kasih yang sempurna. Milikilah kasih yang sempurna. Alami kasih yang sempurna itu. Kasih Bapa di sorga yang melenyapkan ketakutan, saudaraku. Haleluya. Terakhir, saya mau menyampaikan sebuah artikel. Saya baca sebuah artikel yang menarik, saudaraku, di National Geographic. Dikatakan di sini setelah kebakaran hutan di Taman Nasional ya di Amerika, yaitu yang bernama Yellowstone, polisi hutan mulai mendaki gunung dan menilai kerusakan akibat kebakaran itu. Polisi hutan itu kemudian menemukan seekor burung, saudara, yang sudah membatu dalam abu, ya, dan bertengger di atas tanah di pangkal pohon, saudara. Lalu ia menjatuhkan burung itu dengan tongkat. Ternyata dia kaget, ada 3 anak burung kecil berlarian dari bawah sayap ibu mereka yang sudah mati itu, saudara. Jadi sang ibu yang penuh kasih ini sadar akan bencana yang akan datang. Ia telah membawa anak-anak yang masih bayi itu ke pangkal pohon, saudara, dan mengumpulkan mereka di bawah kepak sayapnya. Kemudian kobaran api datang. Hawa panas itu yang menghanguskan tubuhnya. Ia rela mati demi anak-anaknya agar tetap hidup di bawah naungan sayapnya. Ini cerita tentang kasih seekor burung kepada anak-anaknya, saudara. Jadi saya teringat akan ayat dalam Mazmur 91. Saya bacakan ya, Mazmur 91 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Tentu kasih Bapa di sorga jauh lebih sempurna dari kasih seekor burung, saudara.
Saya percaya sayapnya tentu jauh lebih besar. Sayapnya juga jauh lebih kuat daripada sayap seekor burung. Jadi percayalah saudara dan saya, kita semua aman dalam perlindungannya, saudaraku. Di tengah pandemi ini, saya mau katakan kepada saudara semua, kita nggak menghadapi persoalan seorang diri. Kita tidak menghadapi penderitaan sendirian. Saya ulangi, tidak sendirian. Bapa kita selalu bersama kita. Jadi kita punya Bapa yang selalu bersama kita. Dia selalu menyertai kita dan memberikan kepada kita kuasa. Karena dia ingin kita menang, saudaraku. Memberi kita kuasa untuk kita bisa menaklukkan, mengalahkan rasa takut itu. Roh Kudus dalam diri kita ini lebih besar dari roh apapun juga, saudaraku. Dan ia pasti menolong kita, siapapun kita, anak-anaknya pada waktunya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini kita sudah belajar tentang kemerdekaan sejati. Kerinduan Tuhan adalah Dia ingin memerdekakan kita, menjadi sungguh-sungguh merdeka, menjadi benar-benar merdeka. Hari ini Dia sudah memerdekakan kita dari dosa, dari maut, tetapi juga Dia ingin memerdekakan kita dalam segala aspek hidup kita. Barangkali hari ini ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, pergumulan ekonomi keluarga. Kemudian juga ada masalah-masalah keluarga yang begitu pelik. Apapun juga, datang kepada Tuhan pada hari ini. Karena hanya Tuhan yang bisa dan Dia mau memerdekakan kita secara sempurna. Sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Biarlah Engkau menjamah kami semua. Kami ingin dimerdekakan Tuhan dalam segala bidang kehidupan kami. Dan kami percaya kemerdekaan itu hanya ada di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami terima dengan iman kemerdekaan itu. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja. Dimanapun kami berada, Roh Kudus sedang bekerja memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan ada kemerdekaan yang membuat hidup kami tidak dijajah, hidup kami tidak diikat lagi, hidup kami tidak dibelenggu lagi, tetapi hidup kami mengalami kebebasan, kemerdekaan yang sejati, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bunadi Subrata yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini, firman yang begitu menguatkan kita semua. Mari jemaat yang ada di rumah, kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami sudah menyelesaikan ibadah online Gereja Kemuliaan Sion. Kami sudah berdoa, kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Biarlah doa, pujian, penyembahan kami bagimu seperti persembahan ukupan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kepercayaan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu apapun yang kami lakukan siang hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur juga buat firman-Mu yang begitu luar biasa siang hari ini Tuhan. Kami diingatkan dan diteguhkan kembali bahwa kemerdekaan yang sejati hanyalah di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga bersyukur Bapa, Engkau juga memberikan kami roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan kami percaya roh yang ada di dalam kami bukanlah roh perbudakan yang membuat kami takut, tetapi roh yang mengajarkan kami, menuntun kami, dan mengingatkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Bunadi Subrata Bapak sebagai gembala di gereja kami, beserta Ibu Elizabeth dan juga anak-anak Tuhan. Biarlah urapan yang baru selalu memenuhi kehidupan keluarga ini, dan keluarga ini akan semakin bersinar, keluarga ini akan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami Tuhan. Berkati juga seluruh pengerja, para diaken, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat yang ada. Tuhan berkati dan Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19, mengalami krisis ekonomi. Begitu banyak orang yang sakit Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan pekerjaan. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup pulihkan bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, dan juga para menteri, dan juga TNI, Panglima TNI, Kapolri, dokter-dokter Tuhan, relawan-relawan Tuhan yang bekerja keras di garis depan yang menangani COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan terobosan demi terobosan Tuhan, sehingga lewat kebijaksanaan yang mereka buat, suatu yang baik boleh terjadi atas bangsa ini. Bapa, begitu banyak orang yang mengkritik mereka, begitu banyak orang yang mengadu domba mereka, begitu banyak orang yang menyerang mereka Tuhan. Tapi kami mengambil peran, mendoakan mereka, memberkati mereka, dan biarlah Engkau yang memberikan perlindungan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus sendiri yang ambil alih bangsa ini. Dan kami percaya bangsa ini akan menang, dan kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan Tuhan pekerjaan kami menyerahkan keluarga kami, hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita semua terima berkat Tuhan, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus Sang Penghibur menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online ke depan akan dilayani oleh Pendeta Yuardin Wate. Juga jangan lupa
terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah dan selamat memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-70.